Halo semua pendengar di Official, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungannya. Seperti biasa, aku akan membawakan cerita mistis lagi. Cerita ini aku dapat dari Twitternya Mas Galih Natasha Smita. Cerita ini dia alami kira-kira ada di tahun 2010 saat dia masih berkuliah di kota Bandung. Sudah hampir 12 tahun, namun masih terekam jelas di kepala sampai saat ini. Rumah sakitnya itu terletak di Jalan Soekarno-Hatta, cukup besar dan bangunan lama. Tempatnya strategis yang membuatnya selalu ramai didatangi oleh pasien. Baik itu untuk berobat jalan ataupun rawat inap. Dia kurang tahu pasti umur rumah sakit itu. Yang jelas rumah sakitnya itu terlihat sangat kusam. Saat masih kuliah, dia menyewa sebuah kamar kos di daerah Jatinagor. Yang sewa di kos tersebut tentunya dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai pada suatu ketika, Dika teman kosnya Galih tiba-tiba keluar kamar panik dan ketakutan. Galih dan teman-teman kos lainnya penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Dika. Akhirnya mereka semua menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Menurut Dika, dia melihat sosok pocong di atas lemari pakaiannya, menatapnya dengan tatapan tajam. Mukanya hancur, hitam dan aromanya tidak sedap. Galih langsung mengecek kamarnya dan dia tidak menemukan ada apa-apa di sana. Mungkin Dika sedang bermimpi atau mungkin sedang halu. Waktu itu, malam harinya Dika mendatangi kamarnya Galih dan menceritakan bahwa badannya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sempat muntah, dan Galih memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Jarak antara rumah sakit dan kosan tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Waktu itu sudah jam 10 malam. Mereka tiba di rumah sakit. Galih langsung menghubungi bagian UGD agar Dika dapat segera ditindaklanjuti. Setelah ditangani, Galih baru sadar bahwa keadaan rumah sakit malam itu tampak berbeda sekali. Jika kalau di pagi dan siang hari, dia menunggunya di ruang tunggu UGD, sesekali dia melihat pasien yang lewat. Ada yang meninggal, ada pula pasien yang datang dengan kondisi fisik yang kurang baik, alias korban kecelakaan. Sebenarnya, dia tidak takut darah. Tapi saat itu melihat darah yang bercucuran ke lantai menjadi sensasi tersendiri yang tidak bisa dia lupakan. Kurang lebih 2 jam ditindaklanjuti. Dokter menyarankan agar Dika dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari karena dia harus mendapatkan perawatan intensif atau usus buntu dan harus segera dioperasi. Mendengar hal tersebut, Galih langsung menghubungi keluarganya Dika. Keluarganya Dika menyarankan agar Dika dirawat inap dengan catatan ruang atau kamarnya itu yang bagus atau 1 orang untuk 1 kamar. Tapi malam itu hanya tersisa 1 kamar dan 2 tempat tidur. Mau tidak mau dia harus memilih kamar itu. Dari ruang UGD menuju ke kamar yang berlantai 3, ada perasaan aneh yang mengikuti Galih. Entah saat itu dia tidak memahaminya dan mencoba menetralisirnya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah kamar di lantai 3. Di sana dia harus berbagi kamar dengan orang lain, dan Galih melihat ada pasien kakek-kakek ditemani oleh 2 orang anaknya. Kakek tersebut nampak kecapean, napasnya terisak-isak dan sesak napas. Galih membereskan perlengkapannya Dika, dan setelah semuanya sudah beres, dia memutuskan untuk menghirup udara segar di balkon kamar. "Bang, mau ngerokok nggak?" ucap salah satu anak kakek itu yang datang ke balkon.
menghampiri Galih dan menawarkan sebatang rokok. Galih menolaknya karena dia tidak merokok. Sebut saja namanya adalah Kang Dadan. Dia lebih tua daripada Galih beberapa tahun. Mereka akhirnya terlibat obrolan yang cukup asik dan Galih menanyakan ia sudah berapa lama di rumah sakit ini. Menurut Kang Dadan, dia sudah hampir 2 minggu menemani kakeknya di sini. Lalu si kakek sakit apa? Tanya Galih. Secara medis kakek tidak sakit, tapi bila dilihat langsung ia seperti orang yang sesak napas. Dokter dan Kang Dadan pun tidak memahami kondisi kakek. Sesekali Galih melihat ke arah Kang Dadan. Wajahnya tampak pucat, lingkar matanya hitam. Mungkin ia kurang tidur untuk menjaga kakeknya. Bang, hati-hati ya kalau di sini. Jangan tidur kemalaman, ucap Kang Dadan. Nampak sedikit aneh. Dalam hati, dia bilang jangan tidur kemalaman. Lagi nakut-nakutin apa gimana nih? Galih tidak memperdulikan perkataan Kang Dadan yang saat itu kembali dalam kamar. Sudah tengah malam, Galih masih terjaga di balkon. Sesekali dia memperhatikan keadaan luar rumah sakit. Gelap dan sepi, terdengar suara burung malam. Galih memutuskan untuk kembali ke kamar. Jadi kamarnya itu disekat, di samping masing-masing ranjang ada sofa kecil yang dapat digunakan oleh penjaga pasien untuk beristirahat. Malam itu Galih benar-benar tidak mengantuk sama sekali. Pukul 1:30 dini hari, Galih mendengar pintu kamar sebelah terbuka, seperti ada yang masuk. Mungkin malam itu ada pasien yang baru datang. Beberapa saat setelahnya, dia mendengar lagi ada suara rintihan orang kesakitan dan sesekali minta tolong. Tolong saya, tolong. Suara itu terdengar beberapa kali. Galih penasaran dan memberanikan diri untuk melihat ke kamar sebelah. Lorong kamar rumah sakit malam itu sepi banget. Tidak ada aktivitas apapun. Hanya melihat satu kursi roda di samping kamar. Dia melangkah pelan-pelan sampai dia di depan pintu kamar sebelah. Dia coba melihat dari kaca kecil yang ada di pintu. Ternyata ada satu orang pasien yang sedang ditemani oleh seseorang, tapi ada yang berbeda. Orang yang menemaninya itu rambutnya panjang. Rambutnya kira-kira panjang sebahu, tidak rapi alias berantakan dan seperti memakai daster panjang berwarna putih. Galih tidak lama melihat ke kamar sebelah itu dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tapi saat dia berbalik dan melihat ke arah kursi roda yang awalnya ada di depan kamar, saat itu kursinya berada beberapa meter dari posisi awal. Nah, dari sini dia mulai panik. Soalnya saat itu dia melihat ke arah kamar sebelah dan dia tidak mendengar ada suara kursi roda yang bergerak. Dia langsung masuk ke kamar melewati kakek. Tapi saat dia lewat arah kasur kakek, dia tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Loh, kok bisa kosong? Kakek dan kedua anaknya di mana ya? Apa mungkin mereka sedang dipindahkan ke ruang ICU? Saat aku tadi ke kamar sebelah, batinnya. Soalnya kan saat itu kondisi kakek sedikit mengkhawatirkan. Malam itu dia tidak terlalu memikirkannya dan mencoba memejamkan mata lalu tidur. Keesokan harinya dia dibangunkan oleh suara alarm HP, lalu cuci muka kemudian mandi. Keadaan Dika pagi itu terlihat sedikit membaik. Mereka sudah bisa ngobrol sedikit-dikit. Di tengah obrolan, Galih memutuskan untuk ke kantin membeli sarapan. Dan saat dia melihat ke ranjang kakek, dia tidak melihat siapa-siapa di sana. Dan kedua anaknya, apa masih di ruang ICU ya, batinnya? Sampai Galih kembali membeli sarapan dari kantin, dia tidak melihat keberadaan kakek dan kedua anaknya. Mungkin saja mereka masih di ruang ICU.
Waktu itu Galih ada kelas jam 1 siang dan memutuskan untuk ke kampus dulu. Baru sore harinya dia ke rumah sakit lagi. Soalnya ada teman kosan juga yang mau nengokin si Dika. Setelah selesai kelas, dia kembali ke kos dan membawa perlengkapan tambahan termasuk perlengkapan si Dika. Dan habis maghrib dia berangkat ke rumah sakit. Hari kedua ketika Galih masuk ke kamar, dia melihat kakek dan kedua anaknya ada di situ. Kondisinya sama seperti semalam, tampak sesak napas dan kedua anaknya pun sama, muka mereka masing-masing pucat. Galih langsung nyamperin si Dika dan ngobrol dengan teman kos lainnya. Sekitar jam 9 atau 10 malam, teman-teman kos izin pamit pulang, karena dia ada lanjutan kelas pagi sementara Galih dia lanjut nginap di rumah sakit untuk menemani Dika. Ya, seperti biasa ketika semuanya sudah kondusif, Galih pergi ke balkon kamar untuk menghirup udara Bandung yang segar. Lalu Kang Dadan tiba-tiba datang dan menghampirinya. Pakaiannya sama dengan kemarin, mungkin dia kehabisan baju, jadi tidak bisa ganti baju. Tapi anehnya ketika Kang Dadan datang, dia menyapa Galih sama seperti semalam, menawarinya rokok. Kata-katanya juga sama persis, tidak ada yang berbeda. Galih tidak memperdulikannya dan kembali ngobrol dengan Kang Dadan. Dan anehnya lagi nih ya, obrolan mereka itu sama seperti kemarin malam, persis banget, tidak ada perbedaan. Galih sempat berpikir, apa mungkin saat itu dia sedang halu, atau mungkin dia sedang kehilangan fokus? Dan Kang Dadan pamit kembali ke kamar pun dengan bahasa yang sama. Jangan tidur terlalu malam di sini. Nah, entah itu sebuah kebetulan atau gimana, dan sekali lagi Galih tidak memperdulikan hal itu, dan dia mencoba tidak terpengaruh dengan keadaan. Dalam artian dia tetap berada di balkon, sambil menikmati pemandangan malam itu, dia sambil menikmati secangkir kopi. Sekitar jam 11-an atau jam 12 malam di kamar sebelah, dia mendengar seperti ada suara seseorang. Apa mungkin suara seperti semalam, orang yang kesakitan dan minta tolong itu? Dia mencoba memfokuskan pendengaran dan dari kamar sebelah dia mendengar ada suara. Hihihi. Sebuah kata hihi. Di tengah malam, suara yang membuat bulu kuduk langsung berdiri. Seketika dan panik, dan jujur saja malam itu Galih sangat merasa takut. Dia mencoba menghilangkan rasa takut itu perlahan. Dia memfokuskan pendengaran kembali. Beberapa saat terdengar kembali suara itu. Dia tidak mau larut dalam ketakutan. Kemudian memutuskan untuk mendekat ke arah balkon kamar sebelah dengan rasa cemas dan tetap berhati-hati. Dia melangkahkan kakinya mendekati balkon kamar sebelah, hanya berjarak 1-2 meter. Dia dapat melihat kondisi kamar dari jendela kamar itu. Nampaknya kosong, tidak ada pasien yang rawat inap. Dia coba cek kembali pintu kaca yang sedikit terbuka tirainya, seolah bergerak karena tertiup angin. Tampak jelas tidak ada orang di sana. Syukurlah. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Mungkin saja tadi dia hanya salah dengar. Tapi ketika pandangannya Galih mengarah kembali ke jendela itu, dia melihat sosok bayangan seperti wanita, tidak terlalu tinggi dan berada di belakang tirai. Bulu kuduk seketika berdiri. Bayangan itu terlihat diam, tidak bergerak. Hanya rambutnya saja yang tertiup angin. Dia mencoba mendekati dan memfokuskan pandangannya. Saat angin meniup tirai, terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arahnya. Wajahnya sangat pucat, rambutnya putih terurai panjang,
memakai kemben dan kelopak matanya hitam, menatap tajam ke arah Gali. Dia benar-benar kaget saat itu. Hampir saja dia terjengkal ke tepi pagar. Lalu dia kembali ke kamar, menutup tirai dan mengunci pintunya malam itu. Di ruangan terasa sangat berbeda. Dia tidak pernah setakut itu sebelumnya. Napas sudah enggak beraturan dan keringat dingin. Dia berusaha mengontrol diri sendiri, mengatur napas dan berdoa beberapa saat. Setelahnya, dia merasa lebih baik dan dapat kembali berpikir dengan jernih. Lalu, terdengar kembali ada suara-suara. "Gali, tolong saya." Kalimat itu terdengar 3 kali berturut-turut. Pertanyaan ini datang dari mana? Dan dia tahu nama Gali dari siapa? Dan sebenarnya dia itu siapa? Saat itu dia langsung lari keluar dari kamar menjauh. Sejauh-jauhnya dia memutuskan untuk tidak tidur dan mendekati titik ramai di resepsionis. Orang-orang yang ada di resepsionis melihatnya dengan tatapan aneh. Dia tidak berkata banyak sambil memperhatikan keadaan sekitar. Tampak perawat jaga yang berada di pojok lorong rumah sakit di dekat lift, dan saat itu di situ dia merasa aman. Jadi posisinya itu paling pojok. Kamar Sidika berada di sebelah kanan. Ia mungkin jaraknya 20 meter. Pandangannya Gali tetap tertuju ke arah kanan, ke arah kamar sebelah yang tadi dia melihat ada nenek tua. Dia sempat tidur sebentar di ruang tunggu dan kebangun gara-gara dengar suara pintu lift yang terbuka. Dia berpikir saat itu ada orang yang keluar dari lift, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang keluar dari dalam lift. Atau mungkin saat itu ada orang iseng. Lift kembali tertutup dan beberapa saat setelahnya terdengar kembali suara lift yang terbuka dan tidak ada orang yang keluar dari dalamnya. Aneh memang, nggak masuk akal sama sekali. Apa mungkin lift ini sedang rusak? Beberapa saat kemudian terdengar azan subuh. Dia masih terjaga dan tidak tidur dan memberanikan diri untuk turun ke lobi untuk menunaikan sholat subuh. Hari ketiga dia memutuskan untuk rehat sejenak di kos, dan hari keempat dia kembali datang ke rumah sakit itu lagi. Dan dia berharap semoga tidak terjadi sesuatu yang aneh. Setelah maghrib dia sampai di rumah sakit itu dan langsung nyamperin suster yang jaga untuk menanyakan perkembangannya si Dika. Lalu dia menghampiri ke kamar Dika. Malam itu kakek dan kedua anaknya masih terlihat sama muka pucat, napas tersendat dan mengenakan pakaian yang sama. "Gimana keadaan lo sekarang? Kok lo telepon gue transfer buat kebutuhan lo?" "Jauh lebih baik nih, thank you ya." Di situ mereka mengobrol-obrol santai setelah Galih ke tempat suster jaga. Niatnya dia mau menanyakan jumlah tagihan yang harus dibayar. Dia berjalan keluar kamar dan menyapa Kang Dadan. Kang Dadan, kumaha eta se kakek? Udah sehat?" Kang Dadan tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya menunduk dengan wajah yang selalu pucat. Galih menutup pintu dan berjalan menuju ke tempat suster jaga. Dia dan beberapa suster ngobrol-ngobrol santai sampai-sampai dia menceritakan kejadian yang aneh selama dia alami di rumah sakit ini. Sebut saja nama susternya itu adalah Mbak Nawang. Dia perawat yang sudah senior. Terlihat Nawang serius mendengarkan ceritanya Galih. Dari hari pertama dia menjaga dikasih sampai malam ini. "Mbak, di sini itu serem ya?" Mbak Nawang tidak membalas pertanyaan itu. Dia hanya tersenyum. Lalu Galih menanyakan si kakek yang saat ini ada di kamar itu. Sebenarnya dia sakit apa? Dan sudah berapa lama dia di sini? Mbak Nawang memberitahu kalau si kakek itu sakit paru-paru. Jadi dia terlihat selalu sesak. "Iya Mbak, adik saya ngelihat si kakek itu juga masih sesak nafasnya dan anaknya juga kelihatan pucat."
dan juga kelihatan murung banget. Terus saya tanya itu kalau siang selalu nggak ngelihat mereka, apa pindah ke ruang ICU ya? Mbak Nawang hanya diam, tidak menjawab pertanyaan itu. Dan Galih melihat beberapa perawat lain seolah-olah berbisik mengatakan sesuatu atas ceritanya itu. Yakin melihat si kakek dan kedua anaknya masih ada di kamar? Iya Mbak, barusan saya ke kamar dan melihat ada mereka kok. Mbak Nawang diam tidak berkata apapun. Sini saya kasih tahu, tapi jangan kaget ya. Iya Mbak, ada apa emangnya? Akhirnya di sini Mbak Nawang membuka suara. Kakek yang Anda lihat itu sebenarnya sudah meninggal 2 hari yang lalu. Gimana Mbak, udah meninggal? Gimana bisa udah meninggal? Setiap malam aku melihat mereka ada di kamar kok. Dan tadi pun sebelum aku menghampiri suster, mereka masih ada di sana. Mbak Nawang jangan bercanda ya. Nggak mungkin Mbak, barusan saya sebelum kesini ke kamar dulu. Dan mereka masih ada di sana kok. Mereka selalu terlihat pucat. Tapi apa benar mereka sudah meninggal? Mbak Nawang kemudian memberikan bukti administrasi kakek itu yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Nah, lalu pertanyaannya, Kang Dadan gimana? Mbak Nawang melanjutkan ceritanya. Mas, setelah kakek itu meninggal karena penyakit paru-paru, beberapa saat setelahnya kedua anak kakek itu bunuh diri. Mereka loncat dari atas balkon. Bunuh diri loncat dari balkon? Kang Dadan yang setiap malam dia ajak ngobrol itu siapa? Setan. Mendengar cerita dari Mbak Nawang, pikirannya Galih udah kemana-mana. Takut iya, bingung juga iya. Mbak, di kamar sebelah tiap malam aku juga sering mendengar ada suara aneh. Malah aku juga pernah melihat ada nenek-nenek serem. Serem banget mukanya, dia ada di belakang tirai. Mas Kelly yakin di kamar sebelah itu nggak ada pasien loh mas, alias kosong beberapa bulan yang lalu. Memang ada sih pasien yang dirawat di situ, lalu meninggal selama sakit. Dia dijagain oleh ibunya yang sudah sepuh. Jadi mengetahui anaknya sudah meninggal, ibu itu langsung drop dan dirawat juga di kamar itu, dan kemudian meninggal juga. Malam itu Galih meminta pada pihak rumah sakit untuk pindah kamar. Mbak Nawang membantunya untuk mencarikannya, dan akhirnya Galih dapat satu kamar di lantai 2. Dia membereskan perlengkapan dan memberitahukan kepada Dika bahwa mereka akan pindah kamar. Di kamar itu dia tidak melihat orang lain selain dia dan Dika. Kakek dan kedua anaknya pun nampak tidak ada di ranjang. Dia segera membereskan perlengkapan lalu pindah kamar. Setelah perlengkapan sudah beres, mereka pindah ke kamar itu dan ketika Galih menutup pintu kamar, dia melihat dari dalam jendela. Kang Dadan tengah tersenyum ke arah mereka. Tersenyum dengan wajah pucat dan lingkar mata hitam. Galih langsung meninggalkan kamar itu menuju ke lantai 2. Di lantai 2 itu nampaknya biasa saja. Tidak terasa sesuatu yang aneh. Hanya ada mereka di sana. Dia tidak menceritakan hal ini kepada Dika tentang apa yang dia alami beberapa hari di rumah sakit ini. Sampai saat ini Dika sudah meninggal dunia. Dia tidak mengetahui kejadian ini. Oh ya, sehari setelah Dika meninggal, Galih memimpikannya. Dia bertemu dengan Dika, wajahnya tampak murung dan pucat. Dia menanyakan kenapa dan apa yang sedang terjadi dengannya. Tapi saat itu, Dika tidak menjawab pertanyaannya. Beberapa hari setelahnya, Galih memimpikannya lagi. Terlihat kali ini dia sedikit ceria dan wajahnya sudah tidak murung. Semoga itu pertanda baik buat Dika dan semoga dicatat dengan tenang di alam sana. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu cerita horor selanjutnya.